toko. Penokohan itu seperti kayak karakter dari toko tersebut. Semisal si A itu toko si A itu karakternya jahat, toko si B itu pemarah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ada alur atau plot, yaitu urutan peristiwa dari awal hingga akhir. Nah, urutan peristiwa itu seperti kalau di awal itu ada komplikasinya bagaimana, terus kalau di tengah itu permasalahannya apa, kemudian setelah permasalahan itu seperti bagaimana toko itu menyelesaikan masalah tersebut, baru yang terakhir itu akhir atau plot dari cerita itu dinamakan alur. Kemudian selanjutnya ada latar atau setting. Nah, latar itu ada 3, yaitu yang pertama tempat, waktu, dan suasana kejadian. Kalau tempat itu seperti tempat yang ada di cerita itu tuh di mana? Kayak di hutan atau di rumah atau di dunia lain atau bagaimana. Terus kalau waktu itu juga menunjukkan seperti siang, sore, malam atau ketika waktu itu ada, itu dijelaskan dalam latar. Kemudian kalau suasana kejadian itu seperti kayak tegang, lucu, dan lain-lain. Itu menggambarkan suasana yang ada di cerita tersebut. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang itu posisi pengarang dalam cerita, yaitu orang pertama sama orang ketiga. Kalau orang pertama itu biasanya tokoh utamanya atau aku. Biasanya kalau di cerita ada saya lagi bla 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 bla, itu namanya orang pertama. Kemudian orang ketiga itu dia, seperti si Doni, si Budi. Nah, itu namanya orang ketiga. Kemudian ada gaya bahasa, yaitu penggunaan majas dan pemilihan kata. Nah, ini disesuaikan dengan ceritanya itu disampaikan ke siapa. Seperti kalau semisal ceritanya disampaikan ke anak SD, berarti pemilihan kosakata yang tepat buat anak SD itu kan tidak bisa seperti majas-majas yang susah dimengerti. Nah, biasanya digunakan buat anak SD itu pemilihan bahasanya yang sederhana. Kemudian yang terakhir ada amanat, yaitu pesan moral yang disampaikan. Nah, jadi kalau di sebuah cerita itu harus ada amanat di akhir. Kayak rangkuman dari cerita itu tuh membahas tentang apa dan apa yang bisa diambil dari cerita itu dinamakan amanat. Kemudian ada unsur ekstrinsik. Berbeda dengan unsur intrinsik, unsur ekstrinsik adalah elemen yang berasal dari luar cerita, tetapi memiliki pengaruh besar terhadap isi, makna, dan penyampaian cerita. Unsur ini tidak terlihat secara langsung dalam teks, namun dapat dipahami melalui latar belakang penulis, kondisi masyarakat, serta nilai-nilai yang berkembang pada saat cerita dibuat. Jadi kayak unsur ekstrinsik ini misalnya ada cerita yang mengungkapkan sebuah budaya lokal dari Madura. Nah, itu berarti unsur ekstrinsiknya penulis itu latar belakangnya dari Madura atau dari daerah yang lain. Kemudian ada struktur cerita. Berbeda dengan unsur, kalau struktur itu kerangka yang mengatur alur cerita akan memiliki ketegangan yang teratur. Jadi kalau dari awal sampai akhir ceritanya itu bagaimana, itu namanya struktur. Yang pertama ada abstrak. Abstrak itu ringkasan awal cerita. Jadi abstrak itu kayak pendahuluan cerita, cuma dikit saja. Nah, biasanya dalam cerita itu ada yang pakai abstrak, ada yang tidak pakai. Kemudian ada orientasi, yaitu pengenalan situasi, tokoh, latar, dan waktu. Jadi orientasi itu kayak mengenalkan dulu, seperti di dalam hutan yang rindang. Nah, itu kan mengenalkan dulu. Terus terdapat hewan-hewan seperti, nah itu pengenalan dulu itu dinamakan dengan orientasi. Kemudian ada komplikasi, yaitu munculnya konflik atau permasalahan. Jadi masalah-masalah atau konflik yang ada pada cerita itu dinamakan komplikasi. Seperti ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang menjanggal atau hal lainnya, itu dinamakan komplikasi. Kemudian ada evaluasi, yaitu konflik diarahkan pada pemecahan. Nah, setelah ada komplikasi tersebut, sebuah masalah, itu adanya evaluasi, yaitu bagaimana tokoh itu memecahkan komplikasi yang ada di dalam cerita itu. Dan kemudian ada resolusi, yaitu penyelesaian masalah. Setelah dievaluasi, resolusi dari tokoh dalam cerita itu bagaimana untuk menyelesaikan
dimulai dari adanya rasa tidak percaya diri dan juga rasa takut salah. Yaitu yang kedua ada kendala kognitif. Yang pertama kurang menguasai materi cerita. Nah, sebelum kita bercerita di depan umum, alangkah baiknya kita itu menyiapkan cerita yang akan kita sampaikan di depan, atau enggak kita buat catatan kecil lah. Jadi itu untuk mewanti-wanti kalau semisal nanti kita di depan itu kita diliputi dengan rasa takut salah tadi, terus juga kurangnya rasa percaya diri, terus juga gugup. Nah, penyelesaiannya tadi kita pakai catatan kecil untuk menanggulangi masalah-masalah tadi. Lalu yang kedua adalah daya ingat yang rendah. Setiap orang pasti punya kemampuan daya ingat yang berbeda-beda. Ada yang memang dalam menghafal itu tidak membutuhkan waktu yang lama, tapi ada juga orang yang memang membutuhkan waktu yang sangat lama. Lalu yang ketiga adalah sulit menyusun alur cerita. Nah, kalau orang yang memang mungkin kurang dalam kemampuan menulis atau kurang dalam kemampuan menulis, pasti akan mengalami kesulitan tersebut, yaitu sulit menyusun alur cerita. Dampaknya cerita jadi tidak utuh dan juga sering lupa isi ceritanya. Yang ketiga ada kendala ekspresi dan penyampaian, di mana tidak mampu menunjukkan ekspresi seperti sedih, marah, ataupun senang. Yang kedua ada bahasa tubuh kaku, misalnya tidak ada gerakan tubuh saat bercerita. Jadi kita saat bercerita itu nggak bisa dengan tubuh yang kaku yang seperti ini. Jadi ada harus pergerakan mungkin dari tangan ataupun kaki, kayak kita bisa melangkah ke depan ataupun ke samping kanan atau ke kiri ataupun ke belakang. Selanjutnya ada tips meningkatkan cerita. Yang pertama yaitu harus menguasai materi. Pahami materi dengan mendalam agar tidak tersendat dan juga mengurangi rasa gugup. Solusinya tadi membuat catatan dan pastinya kita juga harus belajar terlebih dahulu. Yang kedua adalah kenali audiens, yaitu sesuaikan gaya bahasa dan konten dengan siapa yang mendengarkan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi sama Mbak Raisa, kalau misalkan audiensnya adalah anak sekolah dasar, ya bahasa yang digunakan juga harus bisa diterima oleh anak sekolah dasar. Yang ketiga yaitu struktur cerita. Susun alur cerita dengan pembukaan yang mengikat, isi dan penutup yang mengesankan seperti struktur poin penting. Jadi dalam membuat cerita itu kan tadi sudah dijelaskan sama Mbak Raisa, ada unsur intrinsik, ekstrinsik dan juga struktur yang lain. Nah itu pertama harus disusun dengan sebaik mungkin agar saat kita bercerita di depan itu juga bisa lebih maksimal. Lalu yang keempat adalah latihan rutin, berlatih di depan cermin, merekam diri sendiri atau simulasi di depan teman atau keluarga. Jadi sebelum kita benar-benar praktek di hadapan banyak orang, kita sudah latihan. Latihannya tadi bisa menggunakan cermin atau dengan teman sebayanya. Itu setidaknya bisa mengurangi rasa kurang percaya diri pada diri kita. Lalu yang kelima ada interaksi, yaitu ajukan pertanyaan atau gunakan humor untuk menghidupkan suasana. Jadi di tengah-tengah cerita atau di tengah-tengah saat kalian bercerita, kalian bisa mengajukan pertanyaan kepada audiens. Baik, mungkin itu saja yang